tahun Anak yang jaksa, Yes. tapi tes jaksa 2 kali gagal. Iya. Gimana? Ternyata nggak semudah itu. Enggak. Ada yang cantik di sebelah kita. Mana sih? Yes, everybody! Ger. Selamat datang di podcast Bedir. Terima kasih. Biasanya kan kita tapping podcast paling 1-2 jam ya. Oke. Ini 8 jam oke ya? Gue sih enggak sih. 8 jam Pak itu, ya ampun. Ini mulai jam 7 beres jam 2 malam, gimana ceritanya? Dibantu. Saya dibantu biar jadi bagus. Tapi tuh lihat teman-teman sini matanya loh. Beda ya? Iya. Lebih kayaknya lebih Iya. berbinar-binar Dan gitu kan. Dan yang pasti kita udah nggak ditatap sama mereka. Matanya ke sini semua. Bener sih. Halo Yesi, apa Halo, kabar? baik. Kakak apa kabarnya? Baik. Yesi baik ya? Baik, sehat. Yesi perkenalan dulu dong. Oke. Perkenalkan saya Yesi Anggra ini. Saya lahir di Palangkaraya 11 Juni 1996. Nah, sekarang saya berprofesi sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Itu sih perkenalan singkat dulu lah ya. Udah lama ya? Di Kejaksaan Negeri Tangerang Cantiknya. Selatan. Ini gimana nih? Bisa aja. Bisa aja, tapi masuk langsung. Gitu kan. Tapi bener. Tapi bener udah lama. Udah lama. Manisnya. Itu tadi cantik, ini manis. Ya udah nih. Lagi. Lagi. Katanya kakinya sakit ya? Enggak kan? Enggak Bisa sih, jalan kan? bisa. Jumat malam ya? Oh, Jumat malam? Jangan Jumat dong. malam? Kenapa sih awalnya pengen jadi Pertama itu masuk kejaksaan tahun 2022. Tahun 2022. 2022 itu kita CPNS dulu nih, ada tahapannya sebelum jadi jaksanya. CPNS-nya masuk tahun 2022, ditempatkan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Nah, habis itu setahun kita diangkat jadi PNS apabila sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang PNS. Jadi nggak serta-merta nih CPNS blek langsung otomatis diangkat. PNS, enggak, ada tahapannya. Terus habis itu untuk menjadi seorang jaksa juga ada tahapannya. Oke. Buat semua tahu juga nih yang mau Iya, yang mau penting jadi nih. jaksa nih. Iya. Kita ada pendaftaran, biasanya ada pendaftaran melewati mekanisme itu, melewati semua setiap tahapannya, ada tes SKD sama SKB. Oke. Nah, kalau udah lulus itu nanti kita jadi CPNS, terus bilang tadi diangkat jadi PNS. Terus untuk jadi jaksanya sendiri 4 bulan. Kalau saya kemarin tuh 4 bulan pendidikan jaksanya, tapi yang sebelum-sebelumnya juga ada 6 bulan, tergantung kebijakan bagaimana pada saat itu. Nah, 4 bulan lulus dilantik jadi jaksa. Nah, akhirnya pindah deh dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, pindah tuh ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Oh, sekarang Tangerang Selatan. Iya. Oke. Dekat rumah saya. Oh, dekat di mananya? Nanti ya. Katanya dengar sempat nggak lulus tes sampai 2 kali ya? Kok tahu sih ini? Keren banget nih jadi tahu, padahal udah ditutupin nih. Waduh. Tapi memang hal-hal kebenaran selalu menemukan jalannya. Itulah betul, hal-hal betul. seperti ini kita jangan tutupin untuk diceritakan juga. Untuk pengalaman, ini bisa dibilang pengalaman yang unik, menyenangkan tapi menyedihkan juga ya. Karena Kenapa menyedihkan? menyedihkan karena kan udah 2 kali tes. Gak dapet tuh, gak masuk. Tes itu gagal dua-duanya nih ya, di tes psikotes pula. Coba, ketawa nggak tuh? Tes psikotes, Dulu gagalnya. lagi psikotes baru putus sih ya. Kayaknya iya Oh, sih, mungkin. iya. Jadi agak dikit, Iya, kena ada- dikit ya betul, kan. ada kena mentalnya. Habis itu tes yang ketiga, puji Tuhan. Oke. Itu kenapa udah 2 kali tes, tapi masih mencoba terus? Masih Apa yang mencoba mendasarinya terus. tuh apa? Apa yang mendasari? Jujur nih ya, kalau boleh Bohong jujur. juga nggak apa-apa. Oh, bohong juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bohong Aduh, juga. jawaban jujur aja lah. Iya, iya, Saya mah boleh nggak bisa jujur. bohong orangnya. Iya. Jawaban jujur, ayah saya itu seorang jaksa, tapi udah bahasanya lebih enaknya kalau didengar
pensiun lah. Udah pensiun 2 tahun. Anak jaksa, Yes. tapi tes jaksa 2 kali gagal. Iya. Gimana? Ternyata nggak semudah itu. Enggak, ini mematahkan Iya. juga. Kirain tuh Stigma. bapak jaksa, ya gampang lah Gampang. bisa. Punya Enggak orang gitu. dalam ya? Punya orang dalam. Enggak. Jadi emang benar-benar tes itu 2 kali ya gagal. Tes yang terakhir kemarin tahun 2022. Puji Tuhannya masuk. Belajar dulu tuh. Kalau kita lihat dari tadi public speakingnya bagus banget loh ya. Katanya makanya. pernah jadi MC dulu sebelum jadi jaksa ya? Iya, betul. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya dulu waktu kuliah saya pernah wakilin Kampus. enggak, dipercayakan mewakili Kalimantan Tengah, Oh, provinsi bahkan saya. Kalimantan ya? Jadi Putri Indonesia tahun 2015. Ini dulu Putri Duyung. Kuliah. Oh, Putri Duyung. Tahun berapa sih dulu? Bukan Putri Duyung. Putri apa? Dugong. Oh, sempat jadi Putri Indonesia mewakili Kalimantan Tengah. Dulu umur 18 tahun. Nggak heran lah ya. Ya, jangan Putri Indonesia. Mm-mm. Miss Nah, World. kalau mau heran, saya punya bukti ketika Kak Yesi gampang gitu kan jadi Putri Indonesia karena kecantikannya. Saya juga punya bukti ini ada orang yang berusaha supaya tetap tampan, tapi nggak tampan-tampan. Coba kita lihat. Iya. Pasti menarik nih. Ini mas saya, Pak. Familiar sih. Tampan. Nih, bullying ini. bullying. Lu ngapain? Ini lu ngapain? Ya bener Pak, emang ya kayaknya tuh tampan kan punya privilege, cantik punya privilege. Saya pengen banget Pak tampan Pak. Susah banget kayaknya gimana ya? Terus? Ya udah maksain begitu. Tapi nggak ditampilin di sini juga. Itulah namanya podcast Bedah Keadilan penuh dengan kebedah-kebedahan. Iya bener dibedah sini ya. Udah. Bener dibedah ya. Oke, kita balik lagi karena ini nggak menarik ya. Kita kembali yang menarik aja ya. Banget. Kita sampai tertawa nih. Jadi awet muda nambah. Oke, gimana tadi ceritanya jadi Putri Indonesia? Iya, jadi Putri Indonesia wakilin Kalimantan Tengah. Habis kelar dari situ, akhirnya bahasanya tuh banyak job lah. Oh, Iya kan. bermunculan. Tapi selama kita karantina Putri Indonesia itu, kita kan belajar public speaking. Itu salah satunya. Nah, jadi mungkin di situ akhirnya ada tawaran nih. Awalnya nge-MC dulu lah acara Di Ramayana. Agak sulit itu meyakinkan konsumen untuk membeli produk. Itu marketing level tinggi. Oh iya. Level tinggi kalau Bapak-bapak, ibu-ibu, bentar lagi Ramayana ngontek nih. Ngontek Masuk bedil. boleh ya? Masuk boleh. Yang penting bukan PT Duta Palma ya. Iya enggak dong. Gitu. Nah, terus belajar public speaking di situ bisa nge-MC-nya acara formal maupun informal, acara-acara kantor maupun konser-konser gitulah. Terus habis itu daftar nih di TVRI. TVRI juga. TVRI juga. Kalimantan Tengah. Oke. Gitu, daftar tuh, terus masuk, ikut bergabung di situ. Nggak lama sih, karena kan saya sarjana hukum, backgroundnya bidang hukum gitu kan. Jadi ada lowongan tuh, ada lowong di Kejaksaan Negeri Palangkaraya waktu itu. Jadi sekretaris katanya. Sekretaris juga. Dulu waktu sekretaris siapa ketua kelasnya? Ada siapa ya? Ya ijo-ijo itu nggak sih yang tadi di awal? Sekolahan ya. Itu. Gak apa-apa, yang penting udah usaha ya. Udah usaha. Jadi MC udah, TV Udah. sekretaris. Ya, itu magang posisinya. Sekretaris itu awalnya dulu dari magang. Oke. Karena kalau kita kuliah di Hukum. hukum itu kan, jadi mahasiswa itu kan dia ada waktu magang berapa bulan tuh. Nah, habis itu masuklah di kejaksaan. Oh, jadi tahu tuh. Oh, begini aktivitasnya, kerja jadi jaksa. Jadi tahu kan, habis itu pas ada lowongan tahu yaudah masuk gitu kan. Biar lebih mendalami lagi walaupun memang sekretaris masih belum di bidang teknisnya. Keren. Bapak jaksa kan? Iya.
ada ini nggak sih? Ada misalkan bapak pernah ngomong kamu nanti gede harus jadi jaksa gitu, jangan jadi komedian. Pokoknya kamu harus gantiin Rina Nose. Enggak gitu kan? Aduh agak sulit ya. Gimana ya? Jadi jaksa gitu ya udah ya. Kalau dulu bapak jadi gini, bapak tuh kan kita lihat ya kalau orang tua tuh ngantor berangkat pagi pulang sore malam gitu kan, pakai baju kan kejaksaan baju coklat kan, baju coklat itu suka digantungin kalau udah ngantor digantungin karena mau dicuci kan. Nah lihat itu ingat banget ada fotonya malah, cuman untung nggak dapat fotonya. Lucu banget. Jadi masih kecil banget dipakai tuh baju Baju jaksa. Oke. Terus ya udah jalan-jalan keliling rumah gitu. Mungkin nih orang tua lihat kan, kasihan ya anak. Sakit ya anak itu ya. Iya. Baju Sakit ya bapaknya anak. dipakai. Gitu. Awalnya itu udah ada bibitnya tuh. Gitu kan. Tapi bukan bedah keadilan namanya kalau kita nggak punya fotonya. Bahaya nih. Kita nggak punya ternyata. Nggak punya, di pop up ya, di pop up. Nanti di pop up aja ya bisa. Nanti disaksikan di sini ya. Di sini aja. aja. Apa di sini? Di sini aja ya. Biar enak tengah-tengah lah kita kebagian semua. Oke. Gitu. Jadi nggak ada sih kalau ayah nggak ada minta yang kayak nak mesti jadi jaksa nih, lanjutin bapak. Walaupun kita tahu keinginan hati orang tua ya biasanya adalah melanjutkan. Ya sih melihat bapak sebagai seorang jaksa gitu kan. Walaupun bapak nggak ngomong, kamu nanti besar harus jaksa. Tapi kan secara nggak langsung itu membentuk psikologi sih ya. Wah karakter jaksa kayak gini ya. Membentuk psikologi di rumah, seharian di rumah, maupun juga ketika di luar ketemu dengan orang. Iya, jadi gimana ya, kalau bapak itu, apa dia ke bawah-bawah ya selama ini ngurus perkara gitu kan, ke bawah di rumah, jadi orang yang tetap hangat, tapi disiplinnya tinggi banget. Disiplin tinggi banget, terus beliau juga, kalau misalkan nih, ada orang perlu bantuan hukum kena masalah gitu kan, apalagi tetangga lah simpelnya kan, tetangga. Jadi kita suka denger tuh, kalau cerita-cerita gitu kan bapak, nah tadi ada tetangga kita begini-begini, jadi itu begini cara nyelesaikannya kalau menurut hukum, dia bilang gitu. Jadi masuk terdoktrin lah kita, terdoktrin tanpa, ya udah secara nggak langsung. Walaupun di luar jam kerja ya, bapak tetap menerima orang untuk konsultasi hukum apa segala macam ya? Iya, konsultasi hukum gratis kok, nggak bayar lah itu. Kan kita kan memberikan ilmu ya yang kita dapatkan untuk ya kita gunakan itu, untuk kita sharing ke orang-orang yang diperlukan. Nggak perlu sampai dia harus berperkara dulu nih di meja hijau gitu kan, atau gimana, tapi tetap dari awal udah ada nih kita bantuan, orang jadi tahu kan di situ ada jaksa nih bisa bantuin kita nyelesain, atau setidaknya sebelum menyelesaikan ngasih pemahaman kita lah mengenai hukum gitu kan. Kan hukum itu kan banyak ya, kompleks gitu kan, penyelesaiannya kompleks, masalah-masalahnya juga, jadi cara penanganannya juga nggak sama, beda-beda gitu kan. Itu yang agar semua orang tahu gitu. Dulu kayaknya rumah nggak pernah sepi kali ya, ada aja tetangga datang. Ada sih, tetangga, keluarga gitu. Tapi itu juga yang akhirnya membentuk, wah kayaknya jaksa seru nih kayaknya, pengabdian ke masyarakatnya oke nih. Pengabdian gitu ke ya? masyarakatnya oke. Jadi nggak cuman kelihatan pakai seragam doang nih, enggak. Seragam doang orang lihat kayak gitu, tapi di rumah juga bisa, dimanapun bisa. Bapak di Palangkaraya? Di Palangkaraya. Oh, sekarang tugas di Tangsel udah berapa lama? Tugas di Tangsel kebetulan baru, karena kemarin dilantiknya 14 Desember 2023 tuh. Tahun kemarin banget? Kan kemarin banget baru, yang habis pendidikan jaksa terus dilantik kan. Nah, jadi di situ udah jalan berapa nih? Desember, Januari, Februari, 3 bulan lebih lah ya. Hampir 3 bulan lah ya kalau Maret nanti. Kapan terakhir kali ngobrol sama Bapak? Terakhir kali ngobrol. Kangen nggak sama Bapak? Ini masuk dong, jangan diem aja, bantuin dong. Kita gali dulu. Gua lagi terpesona melihat wajahnya. Tapi kalau dibahas masalah udah mulai ini nih Yari. Kalau dibahas masalah orang tua, rada-rada agak gimana gitu ya. Panggilin
Karena mungkin kayak sih udah lama nggak ketemu orang tuanya, mungkin ada rasa-rasa kangen, ingin bertemu, ya kan? Jadi kami dari tim Podcast Bedil berusaha untuk mendatangkan seseorang yang pernah ditangani sama ayahnya Kak Cis. Terpidana silakan masuk. Jadi terpidana kan datang. Oke, sebelum kemana-mana kita iklan dulu.